kalau pulang tolong mampir ke supermarket ya Pak, tolong beliin bayam yang seger, ini. Ntar, karena saya tadi nggak sempat belanja, karena saya arisan di rumah Ibu. Itulah, inilah, Cukup, Mas. arisan. Mas, udah Jadi cukup jelek-jelekin saya, aku. coba, saya sebagai, di kantor sebagai bos, tapi pulangnya harus belanja bayam. Ya, Anda lakukan lagi? saya lakukan demi anak-anak. Mas Raffi, cukup. Kalau Mas buka-buka di sini, aku juga Saya buka-buka. sendiri dengan intonasi yang seperti itu. Apa sih? Saya dituduh yang enggak. Saya nggak mau dong, saya nggak terima. Saya ya tanya aja perumahan-perumahan yang lain. Kalau dituduh nggak ada buktinya kan nggak marah lah. Iya, saya juga marah. Mbak Vira emang merasa kalau galak nggak sih? Tadi soalnya Mas Raffi bilang katanya Mbak Vira tuh Ya saya galak. nggak bakal mungkin galak kalau nggak ada. Kalimatnya Kalau nggak lembut ada banget loh sebab. dari tadi ya, Mbak Iya. Vira. Kalimatnya lembut banget. Oke, terus gimana? Oke Mbak Vira, yang jelas kami mohon terima kasih Anda udah hadir di sini, tetaplah Ya. bertahan. Ini adalah untuk kebaikan keluarga Anda, suami Anda sudah datang kemari dan saya percaya Anda tetap ingin mempertahankan lembaga pernikahan Anda kan? Ya jelas lah, Ya, saya oke. masih mencintai Mas Raffi. Masih cinta loh Mas, camkan itu. Camkan. Anda pun masih cinta, cuman nggak tahan aja ya? Saya bawa permasalahan ke sini bukannya saya berarti tidak cinta. Oke. Tapi ingin merubah sifat dan sikapnya itu sebagai istri itu Oke. terhadap suami. Itu yang saya bawa permasalahan itu ke sini. Oke, Tapi- memberikan pengertian mungkin ya Hmm. kepada Mbak Vira bahwa sebagai suami kadang-kadang juga nggak pantas kalau diperlakukan dengan nada yang Tapi terlalu kadang-kadang begitu ya, tinggi. dan banyak orang yang mengalami bahwa ada seorang pasangan, salah satu pasangan yang berubah, kadang-kadang pasangannya ini justru mempunyai kontribusi juga. Oke. Ya, Saya sedikit menjelaskan, mungkin akan meluruskan sedikit dari Boleh, kata boleh, Mas boleh. Raffi tadi gitu. Saya kurang terima kalau dibilang saya menyuruh-nyuruh dia. Selama ini saya tidak pernah menyuruh-nyuruh Mas Raffi. Tapi sama itu sekali. keinginan dia sendiri. contohnya apa? Ya misalnya kalau saya mungkin saya lupa ya, saya Ya. lupa pergi ada kegiatan aerobik gitu. Mas Raffi mungkin aku memang maaf itu tempat tidur belum saya rapiin ya Mas Raffi. Yang ngerapiin? Ya Ya. itu tapi tadi saya nggak pernah nyuruh gitu. Mas Raffi dengan kesadaran sendiri saya nggak pernah nyuruh gitu. Kalau memang itu nggak ikhlas di belakangan hari ya saya Nggak nggak tahu gitu. Dalam rumah tangga itu kan ada kebersamaan gitu. Ada kebersamaan juga jadi bingung. Mohon maaf Kemudian? Mbak Vira. Mbak Vira itu cantik dan seksi sekali. Kata Yaya Mas Helmi itu agak kurang konsentrasi. Maaf ya Mbak, maaf Kamu ya. kok menggunakan nama saya sih? Ya habis Mas Helmi dari tadi nanyanya ke Mbak Vira terus. Saya? Maaf ya Mbak. Yuk kita pakai Udah, dulu nggak ada. Mbak. Saya nggak komplain, saya nikmat-nikmat saja kok kamu yang terganggu. Saya Kalau kamu yang cemburu ya bilang aja dong. Ya saya cemburu lah. Mas Udah, oke. Helmi kan harusnya melihatnya ke saya ke sini terus kok ke sana terus gitu loh. Menghormati bicara Mas sini. Raffi dong. Mas Raffi kan datang Kan saya nggak ke mungkin sini. Mbak Vira bisa nggak kan nggak mungkin juga. Terima kasih. Kalau mengikuti rapat-rapat para pejabat yang ada di lembaga negara, saya mau bilang interupsi. Kenapa? Kali ini saya yang terganggu. Bajunya hitam, cantik, terus kok ininya putih. Terganggu saya, boleh tukar nggak? lagi. Biar matching. Ya, makasih. Ini episode yang paling aneh menurut saya. Udah kamu tutupin juga pakai putih-putih situ. Baik, tadi kita sudah ada dua orang sepasang suami istri, ada Vira dan Raffi yang datang ke Masihkah Kau Mencintaiku karena mereka memiliki permasalahan, yaitu Vira dirasakan terlalu mendominasi dalam rumah tangga. Padahal Raffi adalah seorang bos dalam perusahaannya, pimpinan yang begitu dihormati dan disegani oleh anak buahnya. Tapi begitu sampai di rumah, seolah-olah dunia menjadi terbalik. Nah, Vira sendiri tidak merasa, dibilang biasa-biasa. Tidak. Iya Vira? Biasa aja kan? biasa aja. Biasa aja. Sementara Raffi melihat pun udah nggak berani. Saya sebagai omnya Raffi mengharapkan sekali supaya Vira itu bisa berubah dirinya. Udahlah Vira, kamu di sini Nanti tuh dulu Tante, maaf. terima aja kodrat kamu sebagai wanita gitu loh. Harusnya gimana? Harus kalau memposisikan diri gitu Mas Helmi. Ya kan sebagai ibu dan sebagai istri? istri dari Raffi ini gitu. Apa yang Anda dapatkan cerita, mungkin Raffi cerita Iya. kepada Anda, apa sih yang Mas- ketidakadilan atau terlalu berlebihan sikap dari istrinya? Jadi gini loh Mas Helmi. Raffi ini kan ponakan saya gitu ya. Dia curhat kepada kami berdua di sini kan gitu. Dia tuh bahwasanya istrinya
terlalu mendominasi gitu loh Mas Helmi. Galak. Terlalu mendominasi dia ketika dia tiba di rumah sampai-sampai ya kan Maaf, Mbak eh, Dian, saya nggak belanja terima ini. sayuran juga Saya harus nggak dia terima gitu. ini. Sebentar, Kayaknya Mbak udah terlalu Pira. ngaco deh. Ini Nggak, kan sebentar. kita datang ke sini untuk menyelesaikan masalah kan, untuk Iya. meluruskan. Kok kayaknya saya disudutin, tapi mereka kan nggak tahu masalah sebenarnya. Mereka cuma dengar dari sebelah pihak. Oke, apa Oke. apa masalah? Apa yang Anda komplain, Mbak Yang Fira? aku komplain justru mereka tuh terlalu menyudutkan aku, bilang aku istri yang nggak baik lah. Mendominasi. Bukan nggak baik, Ibu. Anda dikatakan galak. Kenapa tadi beli sayur pun suaminya? Iya, itu. Oh, apakah emang tante melihat? Maaf tante, apa melihat? Saya mau menyuruh. Memang di sini Mas, Raffi tidak, Fira, tidak. memang tante tidak melihat, tapi Raffi curhat Jangan kepada dengar tante. pihak aja dong. Oke, kita Mama, dengarkan. aku nggak mau kayak begini, Mas. Dengarkan yang paling tua bicara. Mama silakan, Ibu silakan, Bu. Dengar dulu mama ngomong. Ya. Nah Retno kan cuma dengar omongan Raffi kan. Kenyataannya kan nggak lihat kan. Mama yang lebih tahu gimana sifatnya Fira. Mama lebih tahu anak mama. Tapi kamu jangan terlalu menyodokkan anak mama dong. Di sini saya bersikap untuk subjektif, Ibu. Ya, saya ke rumah Raffi kedapatan anak-anak, ya kan, entah kemana, belum mandi, belum sarapan. Itu saya tanya kepada Raffi sendiri, kemana istrimu? Sudah pergi katanya Mas Helmi, entah dia Pagi-pagi. Tante, bukan fitness tante atau sendiri yang gimana. nyuruh saya gitu. Kalau misalnya kalau aku lagi ada kerjaan di luar, nggak apa-apa gitu loh. Nitipin ke situ kan nggak masalah gitu kan. Gimana pun juga kan tante dari ponakan. Iya, tapi di Kenapa sini kok sekarang belakangan jadi keberatan gitu? Baik, begini aja. Katakan sampai saat ini Fira tetap merasa bahwa dia normal-normal aja. Bukan satu istri yang dikatakan galak, mendominasi suami, membuat Ya. suaminya Mungkin takut. sebagai seorang istri, Fira hanya berusaha untuk menjaga tatanan di dalam rumah. Karena kita sebagai ratu rumah tangga biasanya kan memang ingin segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan yang Oke, diinginkan. Nah, Baik. tinggal mungkin bagaimana cara penyampaiannya ya, Fir ya. betul, Mungkin ini betul. kali yang di komplain. Gimana, Raffi? Yang saya inginkan sebenarnya adalah Fira itu memposisikan dia sebagai seorang istri, bukan seorang yang tukang atur gitu loh. Baik itu di Anda rumah. merasa sangat diatur? Ya, saya sangat diatur. Pertama misalnya gini. Nurut lagi ya? Ya kalau seandainya saya tidak nurut Mas Helmi, Perang dunia. saya takut psikologis anak tadi terganggu. Sudah berapa kali ribut depan anak yang ada Jadi Anda namanya- ngalah, Iya, ngalah. ngalah dan akhirnya dijajah. Itulah yang saya rasakan. Jadi Mas Helmi gini, Mas Helmi. Ya, oke. Pernah gini, Pernah saya baru pulang dari kantor. jam? Aha, Itu sekitar jam 5, jam 5. jam 5 sore. Nah dia berada di ruang fitness, tahu aerobik, pokoknya sama teman-temannya gitu. Mhm. Kemudian, Pak, kalau pulang tolong mampir ke supermarket ya Pak, tolong beliin bayam yang seger, ini. Ntar, karena saya tadi nggak sempat belanja, karena saya arisan di rumah ibu. Itulah, inilah, Cukup, arisan. Mas, udah Jadi cukup jelek-jelekin saya- aku. Coba, saya di kantor sebagai bos, tapi pulangnya harus belanja bayam. Ya, Anda lakukan lagi? saya lakukan demi anak-anak. Mas Raffi, cukup. Kalau Mas buka-buka di sini, aku juga Mas buka-buka. lihat sendiri dengan intonasinya seperti itu. Mas, Udah kamu yang sabar. tadi dulu Mas. Kamu Mas yang Raffi sabar. udah buka-bukaan depan Mas Helmi. Nggak Aku boleh. juga- Saya membawa aku beri permasalahan kesempatan ini dong, Mas. agar ada Oke, pemecahan baik. permasalahannya. Kalau nggak kita balas, apa yang Anda komplain atau apa yang Iya, ingin sampaikan? ada yang mau Tadi diceritakan. malam Mas Helmi. Tadi Ya. malam. Tadi Ya. malam, baru Rumah kejadian genteng bocor di kamar anak-anak. Oke. genteng bocor di kamar anak-anak. Tapi Mas Raffi saya teleponin, handphonenya melbok terus. Nah, Pas terus? saya naik ke genteng, ini bekasnya Mas. Ini jatuh dari sana, dari atas. Itu semua saya lakukan tugas kok. Nggak berarti saya istri yang nggak peduli, nggak ini. Saya tapi nggak pernah ngadu-ngadu. Iya. Ke mama saya nggak pernah ngadu seperti Iya, Mas itu Raffi benar, ngadu Ma. ke Om Itu Tante. benar, Ma. Tapi saya memang lagi meeting, Mas Helmi. Meeting iya. di Mungkin luar maksud kota. di sini Jadi mungkin- memang posisi saya itu tidak berada di rumah. Jadi ini terjadi pertukaran peranan yang sewajarnya. Yang beli sayur yang suami, Yang naik genteng, istrinya. istri. Oke, tapi sebenarnya kalau mereka nyaman-nyaman aja, why not? Coba aku mau tanya sama Bu Wina, gimana Bu Win? Ya Bu Win, saya ke Bu Wina dulu Jadi ya. penasaran nih Bu. Kalau di sinetron sih nggak apa-apa Bu. Sebetulnya itu perannya saya soalnya. Mamanya Baim ya? Mamanya Baim kayak gitu tuh. Iya. Oke. Menurut genteng gitu. Enggak, galaknya. Iya, Ya. jadi pembagian peran itu sebetulnya ada dikatakan sebagai pembagian peran yang tradisional, ada pembagian peran yang lebih Modern ya. modern ya. Konsensus. Ya, kalau yang tradisional itu memang perempuan urusannya domestik, laki-laki urusannya mencari uang. Ya.
Titik, udah tidak ada tawar-menawar lagi harga mati gitu. Tapi kalau yang lebih Suami modern, adalah khalifah ya. yang semuanya harus diikutin. Ya. Ya, kalau yang lebih modern, lebih terbuka itu ada fleksibilitas. Ya, siapa yang sempat, siapa yang bisa itu mengerjakan apapun yang dibutuhkan oleh rumah tangga itu.